Saudara-saudara, jika saudara mempunyai pertanyaan untuk disampaikan kepada kami, silahkan mengirim pertanyaan ke email yang tertera di layar. Dalam episode berikut, saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara sampaikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode ini kita akan melihat pemahaman kita mengenai doa. Nah, dalam pemahaman umum, doa seringkali dimengerti sebagai berbicara kepada Allah atau mengucapkan kata-kata kepada Allah. Dan ketika berdoa, saya menyampaikan kata-kata, saya berbicara kepada Allah. Nah, lebih dari itu, doa seringkali dimengerti sebagai berbicara kepada Allah untuk menyampaikan permohonan. Kalau belum menyampaikan permohonan, kemudian orang merasa belum berdoa. Tetapi kalau kita memahami doa semata-mata sebagai tindakan atau ucapan untuk mengajukan permohonan kepada Allah, maka ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita. Apa itu? Kalau doa dimengerti sebagai permohonan kepada Allah, maka keberhasilan doa itu diukur dengan terkabul atau tidaknya doa. Doa dianggap berhasil kalau Allah mengabulkan permohonan, kalau Allah menuruti apa yang kita minta. Dan sebaliknya, doa dianggap gagal kalau doa tidak terkabul, kalau Allah tidak memenuhi apa yang saya minta. Selain itu, kalau doa itu dipandang semata-mata sebagai permohonan, lalu keberhasilan doa diukur dengan terkabulnya doa. Coba kita ingat doa Yesus di Taman Getsemani. Apakah kita akan mengatakan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa yang gagal? Kenapa? Kita ingat kembali pada malam menjelang kematiannya, Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Dan ia berkata kepada Bapa, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ini kutipan saya ambil dari Injil Markus bab 14 ayat 36. Nah, Yesus mengulangi permohonan itu kepada Bapa. Dalam Injil Lukas bahkan dikatakan bahwa Yesus sangat susah hatinya ketika berdoa, dan dia makin sungguh-sungguh berdoa, bahkan ketika berdoa keringatnya bercucuran seperti darah. Nah, kita perhatikan apa yang diminta oleh Yesus. Ia menghendaki agar cawan yang ada di hadapannya itu diambil oleh Bapa. Ia memohon agar Bapa membebaskan Yesus dari meminum isi cawan atau piala yang merupakan lambang penderitaan. Tetapi Bapa menghendaki yang sebaliknya. Ia menghendaki agar Yesus menanggung penderitaan untuk mewujudkan kasih Bapa kepada manusia. Nah, yang kemudian terjadi
Yesus menanggung penderitaan itu. Itu berarti Yesus menerima piala itu dan meminumnya. Penderitaan Yesus mulai malam itu juga ketika Yudas datang bersama dengan orang-orang yang ditugaskan untuk menangkap Yesus. Apakah doa Yesus dikabulkan? Tidak. Yesus menerima hal yang sebaliknya dari yang dia minta. Dan lihat, apakah kita akan mengatakan, ya salah Yesus sendiri? Kenapa kok dia mengatakan, jangan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki? Tentu kita tidak akan mengatakan yang seperti itu. Tetapi sebaliknya, dengan memperhatikan doa Yesus kepada Bapanya di Taman Getsemani, kita justru diingatkan bahwa doa itu dipandang berhasil bukan ketika Allah Bapa menuruti kehendak saya sebagai manusia, tetapi justru ketika saya sebagai manusia mengikuti kehendak Bapa yang ada di surga, Bapa yang mengasihi saya. Nah, kalau begitu, apa sebenarnya doa itu? Untuk memahami hal ini, kita perlu mengingat kembali apa yang sudah kita lihat dalam episode-episode berikutnya tentang Allah Bapa yang mengasihi manusia. Dia telah mengasihi manusia. Dia mengutus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kasih Allah itu kemudian nyata di dalam diri Yesus. Dia mempersembahkan diri di kayu salib untuk membersihkan manusia dari dosa, supaya manusia bisa menikmati kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita telah mengikuti Yesus dan telah menerima bahwa Bapa mengasihi saya. Bapa mengasihi kita. Nah, karena kita percaya kepada Allah, karena kita mengasihi Allah, kita pun mengarahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Hati kita terus tertuju kepada Allah, dan kita menjalin hubungan, menjalin relasi dengan Allah. Kita ingin selalu bersama-sama dengan Allah. Kita menikmati kebersamaan dengan Allah, dan juga kita membina komunikasi dengan Allah terus-menerus. Nah, dalam pemahaman yang luas, doa kemudian dapat dimengerti sebagai relasi yang bersifat pribadi ya, antara seorang yang beriman, yang percaya kepada Allah dengan Allah yang mengasihinya. Nah, kemudian dalam relasi antara Allah dengan manusia, itu kemudian terjadi komunikasi. Bukan satu arah, tetapi dua arah. Komunikasi yang bagaimana? Saya berbicara kepada Allah dan Allah mendengarkan saya. Dan kemudian Allah juga berfirman kepada saya dan saya pun mendengarkan Allah yang berfirman itu. Jadi tidak selalu kita berbicara kepada Allah, tetapi ada waktunya saya memberi kesempatan kepada Allah untuk berbicara dan saya mendengarkannya. Nah, dalam relasi yang bersifat pribadi ini, Tuhan Yesus berkata begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya,
supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini saya kutip dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 6. Nah, dalam kutipan ini dengan jelas kita bisa melihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya supaya tidak berdoa seperti orang munafik. Siapa mereka ini? Yesus menunjuk kepada para pemuka Yahudi yang hidup di zamannya. Loh, memangnya bagaimana orang munafik, para pemuka Yahudi itu berdoa? Mereka kalau berdoa itu mengucapkan kata-kata kepada Allah dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan. Tujuannya apa kok mereka melakukan hal yang seperti itu? Supaya mereka dilihat orang, lalu dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, ketika mereka mendengarkan pujian seperti itu, hati mereka merasa gembira. Sudah, hanya itu yang mereka inginkan. Mereka lupa doa itu relasi dengan Allah. Tetapi ketika mereka berdoa dengan cara seperti itu, mereka justru tidak memikirkan Allah sama sekali. Yang mereka pikirkan itu hanyalah dirinya sendiri. Mereka senang, puas ketika mendengar orang memuji dia. Oh, orang ini dekat dengan Allah. Orang ini rajin berdoa. Hanya dengan mendengar itu, mereka gembira tetapi lupa bahwa doa yang sebenarnya itu menyangkut relasi dengan Allah. Nah, bagaimana harusnya orang berdoa? Tuhan Yesus tadi mengingatkan kita begini. Kalau para muridnya berdoa, harusnya masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu berdoa kepada Bapa. Berdoa di tempat yang tersembunyi, jangan sampai ada yang melihat, karena doa merupakan hubungan pribadi antara si pendoa dengan Bapa. Kita juga tidak perlu mengerti kata-kata Yesus ini sebagai kata-kata yang harafiah begitu ya. Kita melihat dalam Injil, Yesus kalau berdoa bukan masuk ke dalam kamar. Yesus bisa berdoa di tempat yang terbuka, bukan di dalam ruangan. Tetapi yang kita lihat, Yesus menyendiri. Dan dia sedang berhubungan, berelasi, berkomunikasi dengan Bapanya. Jadi yang perlu kita perhatikan dari ajaran Yesus ini, doa merupakan urusan pribadi kita dengan Allah. Dan mencari tempat yang tersembunyi, itu dilakukan semata-mata kita bisa menikmati ketika kita sedang berkomunikasi dengan Allah ini. Dan Allah memang berkenan manusia, setiap manusia yang percaya kepadanya ada dalam hubungan pribadi dengan Dia. Nah, kemudian bagaimana kalau begitu dengan doa bersama? Apakah salah kalau orang doa bersama? Tentu saja tidak ada yang salah dengan doa bersama. Tetapi perhatikan saja, sekalipun kita berdoa bersama dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kita, kita tetap
berhubungan, berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Dalam doa bersama, setiap orang yang hadir masing-masing berkomunikasi dengan Allah. Nah, kemudian lebih lanjut kita bisa melihat begini, bagaimana sekarang komunikasi antara kita dengan Allah itu dijalankan secara konkret. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, ketika kita berbicara kepada Allah, pada dasarnya kita menyampaikan pujian, syukur, permohonan kepada Allah. Dan hal itu dilakukan dengan mengucapkan kata. Dan kata itu bisa diucapkan di dalam hati, bisa juga diucapkan dengan bibir kita. Nah, kemudian yang kedua, kita mendengarkan Allah berfirman kepada kita. Bagaimana itu dilakukan? Dengan membaca kitab suci. Ketika kita membaca kitab suci, yang sebenarnya sedang terjadi adalah Allah berbicara kepada kita. Dan karena itu, kita mendengarkan dan kita berusaha memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya kehendaknya itu, supaya firman-Nya itu menuntun kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Dia, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan kita akan melihat hal-hal itu dalam episode-episode berikutnya.